Kemarin kita sampai mana? Distribusi peluang, Bu. Distribusi peluang sampai contoh itu ya. Coba saya share screen dulu. Ini ya. Sampai sini. Ini contoh ini. Iya, Bu. Iya. Oke, kita sudah sampai pada tabel ini. Yang ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai Udah, tabel Bu. ini ya. Udah, Bu. Kemarin kita sudah sampai tabel ini. Coba saya. Nggak muncul ya. Ya, kita sudah sampai tabel sini ya. Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. Anda paham nggak ini saat X-nya 0, Fx-nya adalah 1/8, paham nggak? Paham, Bu. Itu nilai peluangnya, Bu, paham. Iya, paham ya. Oke. Begini. Di sini kan X kapital toh. Iya, Bu. Ini kok X kecil toh. Iya nggak? Iya, Bu. Iya. Jadi X kapital itu adalah variabel randomnya yang berupa range toh kalau di fungsi, maka hasilnya berupa himpunan. Maka notasi himpunan itu kan huruf, kalau pakai huruf alfabet kan kapital, bukan? Iya. Ingat? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, di sini X kecil nulisnya gampangnya gini. Ini X kecil. X kecil itu adalah nilai-nilai atau anggota dari variabel random. Maka di sini X kecilnya adalah ada berapa? X kecilnya ada 0 atau X kecilnya itu 1. X kecilnya ada 2. Ini X kecil, X kapital. Yang mana? Itu, Bu. Apa? Yang apa itu yang di atasnya fx itu sebenarnya X kecil atau X kapital, Bu? X kapital. X kecil. X kapital. Bukan. Iya, Bu. Kan Iya. ini kan himpunannya toh ini. Iya enggak? Iya, Bu. Iya enggak? Ini kan range ini sebenarnya. Iya. Ya, nah, cuma di sini F kecil itu adalah nilai-nilai pada per ininya. Paham? Ya, paham, Bu. Oke. Sudah. Nah, kita kan sudah sampai ini toh. Oke. Nah, selanjutnya kita cek nilai-nilai ini apakah nilai F saat fx-nya itu x-nya 0 itu sama dengan 1/8, saat x-nya 1 sama dengan 3/8, saat x-nya 2 itu 3/8, saat x-nya 3 itu 1/8, apakah merupakan distribusi peluang atau bukan, atau fungsi peluang itu kita cek. Cara ngeceknya pakai definisi. Definisinya adalah ada 3 aturan ini toh, atau 3 aksioma ini toh. Iya, Bu. Oke. Nah, saat fx harus lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap x. Untuk setiap x kecil dalam x kapital. Paham? Paham? Nah, coba dicek. Saat x-nya 0, nilainya berapa? 1/?
1/8. 1/4. Dia 1/8. ya 1/8. Dia positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. Ini memenuhi ya. Saat F-nya 1. X-nya 1. 3/8. 3/8. Positif toh? Positif. Ya, maka ini Memenuhi. memenuhi. Oke. Terus saat X-nya 2 berapa? 3/8. Berapa? 3/8 positif? Itu. Memenuhi. Saat X-nya 3. 1/8. 1/8 positif tidak? Positif. Positif. Maka syarat 1 dipenuhi bukan? Dipenuhi. Ya, oke, dipenuhi. Terus syarat 2 apa? Hasil penjumlahan dari setiap FE itu harus sama dengan 1. Dipenuhi enggak? Coba kita cek. Ini kan sama dengan kalau ini saya artikan untuk kasus ini yang aksioma kedua itu kan sigma X, X-nya dari berapa? 0 sampai 3 F X kecil toh? Ya enggak? Ya, Bu. Artinya apa? F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 itu hasilnya berapa? 1. 1. Memenuhi enggak? Memenuhi. Berarti aksioma kedua untuk kasus yang keluarga mempunyai 3 anak memenuhi. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Nah. Oke. Yang ini bagaimana ayo? Saya pakai ini aja. Papan tulis lebih enak nanti. Syarat ketiga itu adalah aksioma ketiga itu adalah peluang X sama dengan X itu akan sama dengan F X toh? Ya, Ya Bu. enggak? Ya, oke. Nah, sekarang saat X itu bernilai 0 atau X ini bernilai 0, artinya apa? F0. Artinya dulu pakai peluang dulu. Artinya apa? Kejadian, berarti kan peluang 0, peluang 0 kan? Iya, Bu. Peluang itu peluang adalah peluang N. Misalnya peluang A itu kan adalah NA per N. Gitu. Nah, ini berapa? Ini kan anggotanya yang ini bukan? Iya, Bu. Iya, per N T. Ini anggotanya berapa? 1. 1 per 8. sama enggak dengan F1? F0. Sorry, F0. Sama toh? Sama. Saat X-nya 1 itu berarti peluang 1 toh itu adalah N yang namanya PPL, PLP sama LPP. Iya toh? Sorry. Per NT. NT. Berapa ini anggota himpunan ini? 3. 3 per 8. Sama enggak dengan F1? Sama, Bu. Sama. Coba bagaimana dengan saat X-nya 2 sama X-nya 3? Sama semua, Bu. Sama semua ya? Iya. Oke. Ini mau dicatat dulu atau tidak? Bu. Oke.
Sudah? Sudah, Bu. Oke. Saya kembali ke ini. Oke ya, jadi setelah dicek ternyata apa? Mereka adalah fx yang nilai-nilainya itu adalah 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 itu merupakan apa? Distribusi peluang. Nah, coba yang ini. Yang contoh kemarin, saya kan kemarin ada berapa PR ya? Ada 3. soal, Bu. Berapa? 3 ya? 3, oke. Coba nanti Anda jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Terutama yang topi itu di PR juga toh? Iya, Bu. Oke. Oke. Yang saya tunjuk siapa ya? Nanti share. Yang saya tunjuk itu nomor 1 itu Fikri, nomor 2 Febrian. Mas ada enggak? Nomor 3 Vika. Silahkan share screen. Maaf sebelumnya saya tidak bisa share screen. Ini jawabannya dikirim di grup ya, Bu? Iya, di WA group nanti biar saya tampilkan saja. Ya, Bu. Terima kasih. Iya. Ini siapa kok Raisa?
Oke, Vika. So, iki
Baik Bu, saya akan coba menjelaskan yang nomor 1. Oke. Kamu sudah langsung share screen ya? Bisa nggak? Iya, bisa langsung Oh screen. iya. Bisa Bu. Oh iya, oke, silahkan. Apa sudah terlihat Nah, share screen saya? belum, sebentar, Ini belum. WA. Sebentar. Saya agak kesulitan. Belum ya? Belum? Tapi belum dijawabnya. Udah. Ini Coba. WA. Ya, coba diperbesar lagi. Sudah kelihatan. Belum, masih nunggu. Nah, sudah. Oke, baik. Yang nomor 1 itu dilakukan suatu percobaan, yaitu melemparkan satu buah uang logam sebanyak 2 kali, di mana X itu adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Nah, saya menemukan T-nya itu adalah ruang sampelnya itu adalah T sama dengan AA, AG, GA, dan GG, di mana NT-nya itu adalah sama dengan 4. Nah, setelah itu peubah acaknya X itu adalah 2 itu didapatkan dari sisi angka yang AA. Lalu 1 itu adalah sisi angka yaitu yang didapatkan dari AG. Lalu satunya lagi itu adalah GA. Lalu yang 0 itu adalah GG karena tidak muncul angka. Gitu. Oke, sebelum lanjut, yang ini yang kamu terakhir yang kamu tulis di sebagian yang ada tipeknya ini, itu baiknya kalau nanti di pekerjaan jangan ditulis. Oh iya. Hanya kita sebutkan saja kayak kemarin saya itu. Oh iya, baik. Ya. Untuk yang lain juga perhatikan ya. Oke, baik. Terus yuk lanjut. Saya lanjutkan langsung ke tabel distribusi X, di mana, nah, saya menemukan kalau X kapital itu adalah anggotanya adalah 0, 1, 2, di situ saya taruh di tabel. Ya. Lalu saya menemukan fx-nya itu adalah 1/4, 2/4, 1/4. Nah, setelah itu kita cek, fx itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, dapat terlihat kalau ketiga-tiganya dari x 0, 1, 2, itu fx-nya itu adalah lebih dari 0 semua, ya, karena bernilai positif. 1/4 itu bernilai positif, 2/4 juga, dan 1/4 juga. Lalu untuk sigma, untuk jumlah seluruh fx itu harus sama dengan 1. Nah, kita coba jumlahkan fx0, fx1, fx2, itu 1/4 ditambah 2/4, itu sama dengan 3/4. Lalu ditambah 1/4 lagi, itu sama dengan 4/4 atau sama dengan 1. Nah, lalu kita cek untuk selanjutnya itu fx itu sama dengan peluang x kapital sama dengan x kecil. Nah, saya masukkan F0 itu sama dengan peluang X kapital itu sama dengan 0, itu di mana X0 itu sama dengan peluang GG. Nah, elemen GG itu hanya 1 yang muncul, sehingga NGG per NT itu sama dengan 1/4. Jadi, hasilnya sama dengan F0. Lalu yang selanjutnya, F1 itu sama dengan peluang X kapital sama dengan 1, di mana X kapital sama dengan 1 itu adalah peluang AG gabungan GA. Sorry. Nah, ini X sama dengan 1 artinya apa toh? X sama dengan 1 kejadian munculnya angka yang 1. Gimana? Kejadian munculnya sisi angka 1 kali toh? Oh iya. Gitu. Iya toh. Itu anggotanya apa? AG gabungan GA, AG dan GA. Kok gak nulisnya gini po? Saya lihat dari contoh yang di PDF itu. Iya, itu contoh tulisan saya itu kadang ada yang salah, tapi secara logika saja ini. Makanya saya perlu menjelaskan itu supaya ada ini kayak gini. Iya, seperti kalau misalnya itu. pakai gabungan ini,
Notasinya gini, Bu. Saya kurang apa coba? Di Oh. himpunan. Kurung kurawalnya. Bu. Nah, kalau ada Oh, pakai ya. ini, pakai kurung kulawal. Ya, Iya, baik, Bu. ya. Oke. Hati-hati di situ ya. Penjelasan ininya benar, cuma yang di sini salah. Iya, baik, Bu. Ya, saya perbaiki nanti. Tulisan saya yang saya kirimkan itu Anda baca ulang. Kalau misalnya yang sudah Anda ketahui itu saya salah, tolong dibenarkan. Ya, baik, Bu. Ya, oke. Hati-hati loh ya. Oke, yuk lanjut. Lalu didapatkan tadi peluang itu X sama dengan 1 itu adalah peluang AG ditambah dengan peluang GA. Nah, peluang AG itu di elemen AG dibagi dengan elemen dari ruang sampel, yaitu 1/4. Lalu elemen dari GA itu dibagi dengan elemen dari ruang sampel, yaitu 1/4. Nah, lalu peluang AG ditambah peluang GA itu nanti ditambah, itu sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Oke. Lalu yang F2 itu sama dengan peluang X kapital sama dengan 2, yaitu peluang AA. Nah, peluang AA itu elemen AA yang muncul adalah 1 kali, lalu dibagi dengan elemen pada ruang sampel yaitu 4. Jadi peluang AA sama dengan 1/4. Begitu. Jadi terbukti ya ketiganya. Cuma saya kritisi ini kalau yang poin ketiga ini yang NGG, NAG, NGA, NAA, tolong ditambahi kurung kurawal. Tadi saya menerangkan pakai kurung kurawal enggak? Iya, baik, Bu. Tapi saya mengerjakannya tadi malam. Begitu. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi diperhatikan itu ya. Ya, baik, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Apa selanjutnya? Bisa stop Langsung. dulu biar saya share screen punyanya. Oke. Febri kameranya mati. Kalau Febri kameranya, Febri bisa share screen-nya pakai saya ya. Baik, Bu. Sebentar saya share screen. Bentar ya. Punyanya Vika dulu. Sebentar. Punyanya Feb. Punyanya Febri, saya belum bisa download. Saya belum bisa download punyanya Febri. Sebentar. Sudah kelihatan belum ya? Baru satu ya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan, sebentar. Ya, Bu. Sebentar. Kok yang satu nggak bisa kebuka?
Oke, pakai ini saja bisa ya, pakai dasarnya pakai ini ya, Vika. Tabel terakhir aja. Karena yang satu tidak iya. bisa saya buka. Sebentar. Ini. Iya. Oh, ini bisa. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Oh, ya, oke. Yuk. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Nah, nomor 3 itu kan intinya itu kan urutan menitipkan topi. Nah, Ya. ruang sampelnya itu S sama dengan ABC, AC, BAC, BCA, CAB, sama CBA. Nah, jadi jumlah S-nya itu kan sama dengan 6. Terus di sini saya pakai itu X adalah variabel random yang menyatakan urutan yang benar. Nah, sehingga dari S-nya tadi kan ABC itu berarti X-nya itu berarti yang benar itu ada 3 kan. Terus Ya. AC itu yang benar ada 1 yaitu A. Terus BAC urutannya benar itu ada 1 yaitu C. Lalu BCA itu yang benar itu tidak ada sehingga 0. Lalu CAB itu urutannya benar tidak ada sehingga 0. Kemudian yang terakhir CBA itu urutannya benar ada 1 yaitu B. Sehingga diperoleh X itu sama dengan 0, 1, sama 3. Oke. Terus selanjutnya kan kita membuktikan hasil itu memenuhi 3 syarat atau enggak. Nah, yang pertama itu syaratnya Fx itu lebih besar sama dengan 0. Dari hasil X-nya 0, 1, sama 3 tadi, F0-nya berarti kita peroleh itu 2/6. Terus berarti 2/6 itu kan lebih besar dari 0, berarti memenuhi. Terus F3-nya sama dengan 1/6. 1/6 itu juga lebih besar dari 0 sehingga memenuhi. Terus F1-nya kan berarti 3/6. 3/6 itu kan lebih besar dari 0, jadi memenuhi. Syarat 1 berarti hasilnya itu memenuhi syarat. Terus kita lanjut ke syarat 2. Syarat kedua itu kan sigma atau jumlah dari Fx itu sama dengan 1. Nah, F0 ditambah F1 ditambah F3 itu kan berarti 2/6 ditambah 3/6 ditambah 1/6 itu hasilnya 6/6. Nah, dia kan sama dengan 1. Berarti Fx-nya sama dengan 1. Berarti memenuhi syarat 2. Terus selanjutnya kita akan membuktikan syarat 3. Nah, syarat 3 itu kan peluang dari X dengan nilai X itu sama dengan X kecil itu sama dengan nilai dari Fx. Nah, untuk X sama dengan 1, peluang terjadinya X sama dengan 0, peluang terjadinya itu kan sama dengan 2/6, yaitu banyaknya dari himpunan BCA sampai AB itu kan ada 2, terus NT-nya sama dengan 6. Nah, berarti nilainya kan sama dengan Fx. F0 maksudnya. F0 kan. Berarti P0 sama dengan F0, berarti memenuhi. Terus X1-nya kan sama dengan, berarti kan N ACB, BAC, CBA per NT. Berarti kan 3/6. Berarti P1 sama dengan F1, sehingga memenuhi. Lalu X sama dengan 3, peluang terjadi X sama dengan 3 itu kan berarti N-nya himpunan ABC. Nah, berarti 1/6. Sehingga P3 dia akan sama dengan F3. Berarti memenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi peluang diskretnya Halo? X. Ya, Bu. Iya. Coba diulangi, tadi putus-putus. Ya, jadi distribusi peluang diskretnya itu tuh sama dengan X-nya itu 0, 1, 3. Lalu peluang
peluang X sama dengan X kecil atau fx-nya itu 2/6, 3/6, sama 1/6. Jadi terbukti ya. Ya, terbukti, Bu. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, saya stop share screen. Sekarang coba yang Febri. Febri punya kamu. Bentar ya. Kamu bisa share screen nggak? Sebentar, Bu, saya coba dulu, Bu. Iya. Soalnya ini tempat saya nggak bisa kebuka, sudah saya download. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah, Kak. Bentar ya, tempat saya masih loading. Oh, ya sudah. Ya, baik teman-teman dan Bu Vera, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk yang contoh 2. Untuk yang contoh 2 diketahui seperti contoh 1, pelemparan sebuah logam sebanyak 2 kali. Maka ruang sampelnya didapat AA, AG, GA, dan GG. A menunjukkan angka, G menunjukkan gambar, sehingga jumlah ruang sampelnya ada 4. Lalu B merupakan variabel random untuk banyaknya sisi gambar yang muncul. Jadi di sini saya dapatkan range B-nya 0, 1, 2. Lalu di sini menggunakan tabel distribusi, saya mendapatkan X saya masukkan 0, 1, 2. Lalu untuk F0, peluang X sama dengan 0, sama dengan peluang munculnya angka dan angka. Atau bisa kita sebut peluang munculnya tidak ada gambar, sehingga peluang tidak ada gambar sama dengan 1/4. Lalu untuk peluang X sama dengan 1, itu peluang sisi gambar, muncul sisi gambar 1 itu ada peluang angka gambar ditambah peluang gambar angka sama dengan 2/4. Lalu untuk F2, untuk peluang X sama dengan 2, peluang munculnya gambar 2 kali sama dengan 1/4. Lalu cek syarat apakah fx lebih besar dari 0. Untuk F0, peluang X sama dengan 0, karena hasilnya peluangnya 1/4, maka 1/4 lebih besar daripada 0. Terbukti untuk F1, untuk peluang X sama dengan 1, peluangnya 2/4, yang berarti 2/4 lebih besar dari 0. Untuk F2, peluang X sama dengan 2 bernilai 1/4, sehingga 1/4 lebih besar dari 0.
Lalu jumlahan peluangnya didapat di sini F0 ditambah F1 ditambah F2, 1/4 tambahin 2/4 tambahin 1/4 sama dengan 4/4, yang dimana 4/4 sama dengan 1. Lalu di sini juga sudah saya tuliskan Px sama dengan X. Kita tunjukkan F0 sama dengan P X, peluang X sama dengan 0 sama dengan peluang sisi angka 2 kali sama dengan 1/4. Lalu F1 P peluang X sama dengan 1 sama dengan peluang angka gambar ditambah peluang gambar angka sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. F2 sama dengan peluang X sama dengan 2 sama dengan peluang munculnya gambar 2 kali sama dengan 1/4. Maka ketiga syarat tadi memenuhi contoh 2. Begitu Bu, sudah. Oke. Saya ingatkan lagi ya, penulisan saat membuktikan aksioma ketiga itu tolong Anda pakai menggunakan aturan himpunan. Itu bagaimana? Pakai apa? Ya Bu, maaf saya kurang dengar apa tadi. Yang membuktikan aksioma ketiga Ya. itu kalau yang Anda buktikan ini sudah benar belum yang Anda tuliskan? Kalau konsepnya oke, tapi secara tepatnya sudah benar belum? Belum Bu, seperti yang tempatnya Fikri tadi ada ketidaktepatan di bagian yang Apa? peluang AG gabungan GA. Nah, selain itu Sama ini Bu, peluang AG ditambah peluang GA. Selain Itu itu. juga. Menurut saya seperti itu Bu. Jadi saya ingatkan lagi ya untuk semua saat mau membuktikan aksioma ketiga itu menuliskan ini pakai apa? Kurung kurawal Bu. Kurung kurawal. Jadi hati-hati di situ ya. Sederhana Baik, Bu. tapi itu bermasalah karena itu teori himpunan kan seperti itu. Oke, sekarang tolong di stop dulu. Share screen ke ini. Nah, ini saya punya contoh ini. Di sini saya tuliskan contoh 4. Anda sudah belajar belum ini? Kok ketemunya ini? Ketemunya NT-nya. Di sini kan NT-nya berapa? Kok bisa kombinasi 8 kombinasi 2 dari 8? Ayo. Paham nggak ini? Komputer secara acak. Ini siapa ya? Soalnya putus-putus ya suaranya. Esther, Bu. Oh ya, Esther. Tolong suaranya putus-putus di tempat saya. Oh iya, Bu. Iya, gimana? Masih putus-putus, Bu? Enggak. Kan tadi yang mau diambil 2 komputer secara acak dari 8 komputer. Jadi kita pakai kombinasi. Oke. Kan secara acak. Oke, jadi walaupun secara acak nanti bisa pakai permutasi juga. Cuma bagaimana kalau ini karena apa? Bedanya kombinasi sama permutasi apa? Kalau permutasi memperhatikan apa? Urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, ini dipahami. Suatu pengiriman 8 perangkat komputer ke suatu toko mengandung 3 komputer yang cacat. Bila sekolah akan membeli 2 komputer secara acak, tentukan distribusi peluang banyaknya
komputer yang cacat. Nah, sekarang ruang sampelnya adalah sekolah akan membeli 2 komputer dari 8 komputer toh? Ya, Bu. Ya, maka NT-nya adalah kombinasi 8 kombinasi 2 dari 8. Oke. Nah, terus apa yang di sini yang di variabel acaknya adalah banyaknya komputer yang cacat toh? Bu. Iya, Bu. Iya kan? Nah, sekarang saat X-nya 0 itu artinya apa? Artinya sekolah tidak mendapatkan komputer cacat toh? Iya, Bu. Iya enggak? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. Anda paham nggak ini saya mendapatkan ini? Paham, Bu. Coba, yang paham baru menjawab 1 orang. Saat X-nya 0, kok saya memperolehnya kombinasi 0 dari 3 dikali kombinasi 2 dari 5 ya? Dapat dari mana itu? Ini saya ambil dari soal SMA loh. Ayo, dapat dari mana? Karena mendapat 2 komputer yang tidak rusak apa bukan ya, Bu? Iya, mendapatkan artinya variabel randomnya itu kan adalah apa? Yang menyatakan banyaknya sekolah itu mendapat banyaknya komputer yang cacat atau rusak. Nah, saat X sama dengan 0, itu apa? Sekolah tidak mendapatkan komputer yang rusak. Dapat kombinasi 0 dari 3 dikali kombinasi 2 dari 5, dapat dari mana? Paham nggak itu? Itu kan karena komputer, Bu. Nah, dari 8 komputer itu ada 3 yang cacat. Ketika sekolah tidak mendapatkan komputer yang cacat, berarti 0 dari 3 yang cacat dikali 2 yang komputer baik semua yang akan didapat sekolah. Jadi kan ada 5 komputer yang baik. Nah, karena yang diperoleh itu 2 saja, sehingga itu kombinasi 2 dari 5 yang baik itu. Kok nggak kombinasi 5 kali, kok nggak menuliskan 2 dari 5 saja? Kok harus ada kombinasi 0 dari 3 dikali 2 dari 5? Yo, ada yang bisa? Karena kan kalau ada komputer yang baik dan komputer yang rusak. Jadi itu dipisahkan, Bu. Oke, betul. Jadi ada 2 kondisi. Ada komputer yang baik dan komputer yang rusak. Kata sambungnya apa? Dan. Maka kalau kata sambungnya dan pada operasi bilangan dinyatakan dalam bentuk Perkalian. Jadi saat X-nya sama dengan 0 yang artinya sekolah tidak memperoleh komputer yang cacat, berarti kombinasi 0 dari 3 dikali yang baik berapa? Kalau dari 8 ada 5 yang rusak, ada 3 yang rusak. 5 yang baik. Padahal sekolah mendapat 2 yang baik. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, oke. Saat ini, oke, ini oke. Yang ini coba.
Saat X-nya sama dengan 1 artinya apa? Sekolah mendapatkan satu komputer yang rusak dan satu komputer yang baik. Iya, kemungkinan sekolah itu mendapat 1 komputer rusak, 1 komputer Baik, Bu. baik. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Kata sambungnya dalam kalimat sehari-hari adalah dan. Oke. Sampai sini yang saat X sama dengan 2. Artinya apa? Sekolah mendapatkan 2 komputer cacat, tidak mendapatkan komputer yang baik. Oke. Oke ya, jadi sekolah mendapatkan dua-duanya cacat. Ya kan? Dua-duanya cacat dari 3 yang cacat dan tidak memperoleh yang baik sama sekali. Ini toh. Oke. Ya, Masih ada lagi enggak? Saat Ada. X-nya 3 ada enggak? Tidak ada, Bu. Tidak Tidak ada, Bu. ada karena apa? Hanya membeli dua Komputer yang bagus. dari sini. Oke. Kita peroleh ini toh. Memenuhi 3 aksioma definisi distribusi peluang enggak? Memenuhi enggak? Coba dicek. Memenuhi, Bu. Memenuhi. Yang pertama apa? Semuanya positif. Iya enggak? Oke. Terus yang kedua apa? Dijumlahkan berapa? 28/28 1. Sama dengan 1. 1. Aksioma yang ketiga ini yang hati-hati, perlu hati-hati. Sama enggak? Sama toh? Sama, Bu. Sama. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang contoh 5. Coba dipahami. Coba contoh 5, paham enggak? Contoh 5 itu kita membuat fungsi secara umum. Fungsi secara umum kalau yang ada di aljabar trigonometri misalnya fx sama dengan 2x untuk x-nya elemen bilangan real misalnya seperti itu. Nah, kalau yang tadi itu adalah
fungsi distribusi peluang yang pasti. Jadi bukan fungsi umumnya. Begitu. Coba paham nggak? Kenapa ruang sampelnya 2 pangkat 4 sama dengan 16, tahu nggak? Paham nggak? Mungkin gara-gara dia jual 4 mobil 2 kali, Bu. Enggak, bukan. Bukan. Ini loh, bila 50% mobil yang dijual dari suatu agen bermesin diesel. Ya toh? Berarti 50% lainnya apa? Yang nggak diesel. Enggak diesel toh? Iya nggak? Nah, berarti kemungkinannya kan cuma diesel dan bukan diesel loh. Kemungkinannya ada 2. Banyaknya penjualan ada 4 kali. Jadi kalau pakai diagram pohon, itu kan diesel bukan diesel yang terjual pertama. Terus penjualan kedua kan bisa diesel bukan diesel. Jadi ada yang terjual pertama itu kan diesel. Nanti penjualan kedua bisa ini toh. Terus ini kan bisa diesel, bisa bukan diesel. Ini pertama, 2, 3. Ini toh. Nah, terus mungkin pertama diesel, kedua bukan diesel. Ya enggak? Begini toh. Kan ada 2. Iya, Bu. Iya. Gitu. Terus variabel randomnya X. Kapital menyatakan apa? Menyatakan apa X-nya? Menyatakan mobil bermesin diesel. Banyaknya mobil bermesin diesel. Diesel. Oke, itu variabel randomnya. Oke. Terus ketemu ini dapat dari mana? Ini kombinasi X dari 4 untuk X-nya dari 0, 1, 2, 3, 4.
Gimana? Tahu nggak? Kan misalnya penjualan pertama kan mungkin saat X-nya 0 itu artinya apa? Tidak terjual sama sekali mobil diesel. Yang tidak terjual sama sekali mobil diesel. Jadi mungkin yang terjual adalah apa? Yang bukan diesel toh. Oke. Saat X-nya 1. Terjual 1. 1 diesel. Saat X-nya 2. Terjual 2 Terjual 2 diesel. Saat X-nya 3. terjual Terjual 3 diesel. Saat X-nya 4. Terjual 4 mobil diesel. Saat X-nya 5. Tidak bisa Tidak ada karena dia kasusnya hanya 4 mobil. Paham? ambil. Oke, terus sampai ketemu sini bisa nggak? Ketemu X-nya. Secara umum kejadian menjual X mobil bermesin diesel dan 4 min X mobil bermesin bensin, mungkin ini diganti bukan diesel ya, dapat terjadi sebanyak ini. Paham nggak? Coba ya, ini. Jadi kita kan mau menjual 4 mobil. Terus bisa diesel, bisa bukan diesel. Ya nggak? Terus saat X-nya 0 artinya apa? Bukan diesel semua. Jadi 4 kombinasi 0 kok dari kombinasi 0 dari 4 dibagi NT toh. NT-nya berapa? 2 pangkat berapa? 4 sama dengan 16. Nah, sekarang kita kan punya rumus ini. Nah, rumus ini coba Anda cek di definisi 3 aksioma tadi. Dia memenuhi enggak? Positif semua? Iya, Bu. Iya, karena kombinasi itu pasti hasilnya positif toh? Iya enggak? Iya. Positif. 1 terpenuhi. Yang kedua, coba Anda hitung dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4, dia kalau dijumlahkan 1 tidak? Coba Anda cek. Coba kasus kedua. Benar, Bu. Benar. Benar, Bu. Sama dengan 1. Iya, Bu. Oke. Coba kalau pemahaman Anda aksioma ketiga sama enggak?
Hasilnya misalnya saat fx-nya 0 itu kombinasi 0 dari 4 per 16. Apakah nilainya sama dengan nilai peluang saat yang terjual itu bukan mobil diesel? Sama enggak? Mbak. Kalau ketiga syarat itu dipenuhi, maka rumus umum ini nanti adalah fungsi distribusi peluang variabel random diskret. Begitu. Coba dicek memenuhi enggak aksioma ketiga.
Sama enggak? Coba. Terima kasih, Mbak. Bu. Sama enggak? Sama, Bu. Sama, maka ini merupakan fungsi distribusi peluang untuk variabel random X, variabel random discrete X dari 0 sampai 4. Ya. Oke, nah sekarang jadi sampai situ paham ya. Jadi kalau kita menentukan apa, dicek lagi dia sebelum kita memutuskan bahwa dia fungsi peluang distribusi fungsi peluang variabel random discrete itu syaratnya 3. Yang didefinisi tadi itu harus dipenuhi apapun bentuknya begitu. Jadi yang mana tadi? Nah, ini harus dipenuhi semua. Oke. Selanjutnya saya masuk ke distribusi kumulatif variabel random discrete X. Nah, definisinya adalah seperti ini. Oke. Distribusi kumulatif X dengan F-nya adalah kapital. Beda dengan tadi ya. Kalau F-nya kecil itu fungsi peluang. Ya. Kalau F-nya kapital itu fungsi kumulatif dari peluang Fx. Ya. Fx, F kapital X adalah peluang saat X kapital lebih kecil sama dengan X kecil. Definisinya diperoleh akan sama dengan sigma dari T yang kurang dari X kecil Ft. Maaf ya, Ma. Nah. Oke. Untuk X-nya itu dari negatif tak hingga ke positif tak hingga. Jadi kalau ini kita kan Pak berbicara di variabel random discrete. Ya enggak? X kecilnya itu kan misalnya 0, 1, 2 begitu toh.
Mungkin bisa nanti ada kasus soal negatif 1, tapi tidak ada koma-komanya. Tapi kalau distribusi kumulatif, variabel random discrete itu X-nya itu dari negatif hingga sampai positif hingga. Nah, contoh 2 ini ya. Contoh 2 tadi apa? Yang keluarga mempunyai 3 orang anak. Ya kan? Kita mau menentukan fungsi distribusi kumulatif. Nanti bentuknya fungsi distribusi kumulatif itu seperti fungsi yang terpotong-potong. Ingat dulu di aljabar trigonometri kan misalnya ada fungsi fx. Contohnya adalah nilai mutlak. Ingat enggak? Itu dia akan bernilai x untuk x-nya lebih besar sama dengan 0. Negatif X saat X-nya kurang dari 0. Ingat nggak? Nah, ini adalah fungsi yang terpotong-potong. Nanti grafiknya kan dia akan terpotong di sumbu X ini, toh. Akan balik begini. Toh. Ini secara umum ya. Nah, ini juga nanti bentuk fungsinya adalah fungsi yang terpotong-potong. Nah, contohnya adalah percobaan sebuah keluarga yang ingin mempunyai anak laki-lakinya 3 atau ketiga anaknya adalah anak laki-laki. Nah, ini kan saya langsung X sama dengan 2 toh. Iya enggak? Padahal kan X di FE kecil tadi X-nya dari berapa? Dari 0, 1, 2, 3 bukan? Ya. Nah, oke, saya mulai dari saat X-nya 0. Maka F kapital 0 itu adalah peluang X kapital kurang atau sama dengan 0. Ya. Nah, berapa ini? Sigma T kurang atau sama dengan 0. F T. Berarti apa? Bisa terjemahkan lagi sigma T sama dengan 0 sampai 0 F T. Ketemunya berapa? Ketemunya berapa coba? Kita hapus saja. Ketemunya berapa? Ada yang bisa jawab? Satu per 8, Mbak Bu. Berapa? 1/8. 1/8. 8. Oke. Oke ya, ini untuk kasus yang tadi 1/8. Nah, padahal kita syaratnya tadi fungsi peluang ini itu kan dari negatif tak hingga sampai X-nya positif tak hingga toh. Nah, Ya, bagaimana saat X-nya itu kurang dari 0? Saya pakai ini saja. Kan tadi kan F Jadi
Oke, tadi kan F ini toh sama dengan peluang X sama dengan X kecil sigma T kurang dari X FT X-nya dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ini. Ya kan? Tadi kan kita sudah saat X-nya 0 loh. Saat X-nya 0 maka F 0. Peluang X sama dengan 0. Sama dengan sigma T kurang sama dengan 0 FT itu adalah saya bisa tulis T dari 0 ketemu 0 FT. Ketemunya berapa tadi? 1/8. Iya enggak? Nah, ini kan X sama dengan 0. Nah, bagaimana saat X-nya kurang dari 0? Karena apa? Syaratnya apa? Ini dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Artinya apa? Saat peluang X kurang dari 0 berapa? 0 toh? 0, Bu. Ya. 0 ya. Nah, Ya. sekarang X sama dengan 1 itu adalah F 1 peluang X sama dengan 1 terjemahan dari T kurang dari 1 F T. Nah, T kurang dari 1 mulai T sama dengan berapa? 0. 0, Bu. 0. Sampai 1. 1. Ini FT. Maka ketemu F0 plus F1, Bu. Tuh, berapa? 1/8 ditambah 3/8. 4/8. Oke. Nah, nanti Anda coba sampai saat X-nya 2, saat X-nya 3, saat X-nya 4 bagaimana? Ketemunya berapa? Coba Anda coba dulu. Saat X-nya 2, saat X-nya 3, saat X-nya 4, saat X-nya 5. Coba. Ini nanti F2 berapa? Berapa?
X-nya 3 berapa? X-nya 3 berapa? Sorry, saat X-nya 2 belum ya? Saat X-nya 2, F kapital X berapa? Berapa? 7/8 enggak? 7/8. Saat X-nya 3 berapa? Berapa ayo? Berapa? Berapa? 8/8, Bu. 8/8 sama dengan 1. Saat X-nya 4. Oh, Bu. Hah? X-nya 4. 1 juga. 1. Saat X-nya 5. X-nya berapa? 1. Saat X-nya 1000. 1, Bu. 1. Jadi ini kalau fungsi kumulatif bentuknya adalah ini. Dia akan sampai ini salah ya, sampai sini X lebih besar sama dengan. Jadi bentuk fungsi kumulatif variabel random discrete untuk kasus yang apa namanya itu apa keluarga yang ingin mempunyai ketiga anaknya laki-laki adalah kumulatif 0 saat X-nya kurang dari 0, ya kan? Dia Fx sama dengan 1/8 saat dia 0 sampai 1 toh. Ini toh. Ya enggak? Saat X-nya dari 1 sampai kurang dari 2 ketemunya adalah 4/8 ini toh. Iya. Seterusnya saat X-nya dari 2 sampai 3 adalah 7/8. Nah, saat 3 lebih dari 3, dari 3 sampai lebih dari 3 sampai tak hingga dia 1. Jadi fungsi kumulatif itu mulai dari 0 diakhiri 1. Ya. Oke, dari sini paham? Coba latihan lagi contoh yang apa? Pelemparan uang logam sudah ketemu fungsi distribusi peluangnya, cari fungsi kumulatifnya. Penitipan topi juga cari fungsi kumulatifnya. Contoh 4 dan contoh 5 yang komputer sama mobil itu, penjualan mobil diesel itu juga tolong cari fungsi kumulatifnya untuk hari Jumat. Ya. Begitu. Metode yang saya gunakan untuk menjelaskan topik materi setelah UTS itu metode flip learning. Jadi apa? Jadi saya memberi materi dulu, saat jadwal kita bahas seperti ini. Jadi saya minta Anda kalau ada materi baru sebelum perkuliahan Anda tulis ulang lagi, kira-kira ada tulisan saya yang salah atau Anda menemukan kesalahan saya, punya ide, silahkan dikemukakan saat pertemuan ini. Ya. Jadi, ini metodenya adalah saya menggunakan metode flip learning. Saya memberi materi dulu, setelah itu kita bahas. Jadi, PR-nya ada berapa? 4. Fungsi kumulatif. Kalau kemarin sudah bisa membuat grafik fungsi distribusi peluang. Grafik distribusi kumulatif juga ada. Untuk kasus ini itu adalah ini X, ini F, X. 0 itu dari ini terbuka. Ini toh. Oke. Terus ini 1/8 itu dari 0 tertutup sampai sini berapa? 1 ini terbuka. 2 itu dari mana? Ini kan 4/8. Ini tertutup sampai terbuka.
Ini 3, itu berarti berapa? 7/8. Ini tertutup sampai ini terbuka. Terus ini 1, itu dari ini tertutup seterusnya. Itu adalah grafik distribusi kumulatifnya. Kalau kemarin berupa titik-titik, kalau dia variabel random discrete kan fungsi distribusi peluangnya toh. Iya enggak? Jadi PR-nya selain mencari fungsi kumulatif, cari juga, coba buatlah grafik fungsi distribusi kumulatif masing-masing soal tadi. Saya sudah memberikan contohnya ini. Oke, itu untuk hari Jumat. Semoga hari Jumat selesai. Saya sudah juga share materi yang variabel random continue. Coba Anda pelajari, itu sudah memakai integral. Jadi Anda perlu belajar lagi, mengingat lagi fungsi integral. Oke, sudah? Itu ya. Ini mau dicatat dulu? Atau tidak? Dicatat, Bu. Oke, dicatat. Di catatan yang saya bagikan itu saya ada salah tanda. Coba Anda di catatan Anda diperbaiki. Ibu, saya ingin bertanya. Ya. Jadi Bu, yang gambar histogram peluang itu bisa nggak digambarkan yang grafik yang kita buat ini? Gimana? Ini kan ada yang paling bawah yang di catatan Ibu ada namanya histogram peluang. Apakah gambar ini bisa juga dibuat histogram peluang? Bisa, ini histogram peluang kan ini. Ini toh, cuma ini toh. Kasih kotak ini toh. Oh, jadi Bu yang di ujungnya itu emang bulat kosong ya Bu? Iya, kan ingat nggak interval itu? Kalau terbuka ya Bu? Itu, kalau histogram peluang bisa aja ini. Cuma dibuat ini. Mana ya? Oh ini. Ini kan sama aja ini. Kalau itu kan mulai dari 1, kalau ini kan mulai dari ini bisa. Iya toh? Ini toh? Iya kan? Nah. Sudah sampai mau jam ini ya. Oke, kita tutup doa dulu. Nanti takutnya ada yang clear. Saya minta Wayan pimpin doa ya.
Mumpung sinyalnya bagus. Mari teman-teman dan Ibu, kita untuk menutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa meluruhkan Ibu yang dapat menyesuaikan. Om Swastiastu, Om Sama Sampurna Nama Swaha, Om Santi 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 Selesai. Oke, ini saya tetap masih tidak saya matikan. Silahkan Anda kalau mau mencatat sambil nanti kalau sudah selesai Anda boleh keluar dari Zoom ini. Oke, sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih, semoga selalu sehat selalu. Terima Baik, kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tanggal 23. Ya. Tanggal 23 bulan 10. Hah? 23 bulan 10. Oh, November. Sasa, dengar enggak? Dengar. Ya, itu. Sudah jentek ya, sudah jentek ya. Duduk, duduk. Sudah jentek. Nanti papa jentek. Nopia gimana tuh kok nggak punya Nopia nih? Masih begini Nopia. Jadi bah. Semua antigen aku balik itu pakai itu tuh. Hei. Nopia. Itu ditepuk-tepuk dulu sana deh. Masih banyak. Iya, itu memang malas. Malas bener, bah. Ya ampun ini mah masih Nop. Kerja apa kau nih? Aku tahu nanti kau ya. Kerja semua hatimu. Sini itu. Bukan kau nanti kau nih. Kerja dari tadi di sini. Coba lu ya kalau orang minta tolong mbak tolong jangan langsung mau hati. Selesai kedua tahu apa baik untuk kerja. Belajar aja di situ bah. Disuruh nyuci piring aja bah waktu. Tuh kalian tuh apa nyapu kayak gitu? Bagus kok rasa nyapu. Sapu nggak sampai ulang ulang. Bising aku. Nonton ya lo lihat mata itu bah. Tuh sampai sini bah dilihat juga. Kalau dia pemalas benar. Bapak kalau ngasih tahu lah semua jangan kata dia yang kita dulu malu. Nah bising. Kamu banget tuh. Kakak situ. Kakak situ. Ini. Mana sih itu Papa ya? Apa itu sudah punya nyuap? Nanti ada di sini. Bibi. Namanya minta tolong kau nggak pernah lalu nolongin orang dari kelas bah. Entah kenapa bah sakit lalu kau nih nolong orang. Orang mah peduli sama kau, kau tahu sedikit pun. Udah sampai sini. Nah, kita sama baik. Sampai. Ya, ini kan kok orang yang bilang. Aku
toh dynamic toh. YouTube. Lah yo, sik sambung sik iki kok ora. Oh, alah yo. Ora. Jangan. Kayak gaya tenan le, bagus tenan le. Ora. Wah, kayak BTS. Oh iya, oke. Saya kira ngajar lagi nanti. Termakan sih. Ini lihat aja. Ayo. Kui. Oh, oke ayo. Oh. Tabine foto. Ayo ngajar, tak foto. Itu loh. Kui heeh. Persis Kok aku suarane? Ini baru kamu. Itu. Bayar lagi. Nanti tak barang. Ini sampung lagi.